Halo guys, jadi pada sesi ini kami ingin membicarakan sebuah topik tentang marketing di era digital. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya membawa 3 teman saya. Lalu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu saya Imadi Kertiogananda Riandana. Nama saya Oktanta Immanuel Karo-Karo. Halo semua, saya Nasa. Perkenalkan, nama saya Alkasiwi Puja Bramantia. Dalam marketing ini terdapat banyak definisi. Menurut saya, marketing ini adalah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan pembelian atau penjualan produk atau jasa. Marketing adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Kalau menurut kalian teman-teman, definisi marketing itu seperti apa sih? Nah, ada juga arti lain nih. Marketing merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, caranya itu mereka melakukan memproduksi produk dan kemudian ya diberikan harga dan dipromosikan kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, sehingga konsumen ini akan tertarik dengan produk tersebut dan kemudian akan membelinya. Nah, di sini terjadilah yang kita katakan penjualan. Ada juga definisi lain dari marketing, yaitu bisa disebut sebagai beberapa aktivitas yang saling berhubungan guna memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga nantinya perusahaan mendapatkan keuntungan dari apa yang dibutuhkan. Kalau menurut saya, marketing itu adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan pembeli atau penjualan produk atau layanan. Oh, banyak juga ya definisi dari marketing ini. Menurut pendapat teman-teman saya, menurutku marketing ini udah terdapat beberapa revolusi ya di dalam pelaksanaannya. Oh, jelaslah. Orang dulu, aku waktu mau nyari tukang sedot WC itu, sewaktu WC ku mampet, biasanya aku itu nyari-nyari di poster-poster yang biasanya tertera pada tiang listrik ataupun di tembok-tembok di jalanan. Terus biasanya juga di poster-poster itu ada kayak nomor telepon dari si tukang sedot WC-nya itu. Jadi ya harus usaha dulu kalau buat dapetin tukang sedot WC-nya itu. Nah, selain itu, kalau waktu dulu itu kan emang susah banget ya buat dapetin apapun yang kita butuhin. Kayak mau nyari si tukang sedot WC-nya tadi. Jadi emang beda banget ya sama zaman sekarang. Kalau mau manggil-manggil orang yang dibutuhin itu bisa di mana-mana. Nah, eee, kalau zaman sekarang juga aku kalau mau nyari tukang sedot WC itu bisa di mana aja, kayak di Google, di IG, di iklan-iklan dalam aplikasi apapun. Kalau menurutmu gimana ya, Tan? Oh iya, aku juga dulu tuh punya teman yang kerja di sebagai sales rokok. Jadi cara dia mempromosikan rokok itu dengan mendatangi satu kedai ke kedai lain. Biasanya pertama dia menaruhkan beberapa bungkus rokok secara gratis atau percobaan. Dan ketika rokok tersebut banyak minat pembelinya, maka pemilik kedai tinggal menelpon atau memanggil kawan saya tadi. Oh iya, pada zaman itu juga ada satu apa ya bahasanya? Aduh, saya nggak tahu. Nah, jadi itu tuh contohnya seperti koran ya. Media promosinya pada zaman itu. Salah satunya seperti koran. Nah, mereka mempromosikan jasa atau barang pada halaman tertentu. Nah, halaman atau halaman ya. Sekarang mungkin beda ya kalau di koran itu kan halaman itu kalau di website gitu ya. Ya,
Next, pada koran itu ada blog atau bagian khusus pada halaman tertentu. Nah, di situ ada bagian tertentu khusus. Nah, di situ isinya tentang lowongan kerja atau promosi jasa. Nah, promosi jasa ini ya tentu jelas berisi tentang nomor, nama jasa, dan lokasi toko atau jasanya. Nah, bukan mungkin sih, pasti ada. Pada zaman sekarang tuh pasti ada. Nah, tapi sekarang siapa sih yang masih baca koran? Ya, personal secara menurut saya sendiri ya, saya jarang sekali sudah melihat orang membaca koran ya. Kecuali ya bapak-bapak atau kakek-kakek atau orang-orang yang usia lanjut ya, yang dari zaman dulu itu suka baca koran. Nah, ya, tapi dengan mempromosikan di koran ini, menurutku itu kurang kurang meluas ya targetnya. Nah, eh, tidak tidak mencapai banyak orang. Nah, itulah eh, bagusnya revolusi sekarang ini, di mana marketing itu mendigital, menggunakan media sosial yang akan menjangkau target-targetnya, mencapai targetnya dengan tepat. Ya, seperti itu ya. Oh, masih tradisional banget ya. Di tempatku juga masih banyak tuh yang promosinya masih nempel-nempel poster di tembok, promosiin produk dari rumah ke rumah, sama promosi di koran. Aku juga pas dulu kalau mau beli gadget itu harus ngelihat brosur-brosur yang dibagiin sama toko gadget itu. Kalau menurutku sih cara-cara ini tuh kurang efektif ya. Soalnya beda banget sama zaman sekarang yang marketing tuh udah kerangkum semua di HP dan di laptop kalian melalui medsos dan website. Media sosial yang menyediakan digital marketing. Waduh. Kalau ngebahas tentang digital marketing, pasti platform inilah yang paling juara. Instagram ini karena banyak yang make, jadinya kalau pemasaran pakai platform ini tuh bisa mencakup audiensnya lebih luas gitu. Bahkan algoritma dari Instagram ini keren sama akurat banget. Jadi aku pernah nih mau beli sepatu kan, otomatis kan aku stalking toko sepatu dong. Nah, setelah aku stalking nih toko-toko sepatu di Instastory sama di feedsku, muncul tuh iklan-iklan toko sepatu. Instagram juga bisa, pemasarannya spesifik banget. Jadi kalau mau langganan ads-nya, kita harus nentuin tuh target umur, wilayah, dan lain-lainnya. Jadinya iklan lebih efektif mengarah pada orang yang membutuhkan produk kita. Di Instagram Ads juga kita bisa nentuin sesuai dengan budget kita. Oh, Facebook nggak kalah saing nih sama Instagram Ads. Di Facebook, biasanya orang-orang yang ingin melakukan marketing, pertama yang mereka lakukan itu pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, mereka tinggal memasarkan barang apa yang hendak mereka promosikan gitu. Setelah mereka memasarkan barangnya, biasanya mereka langsung mengirim atau men-share ke grup-grup atau komunitas gitu yang berhubungan apa yang hendak mereka pasarkan. Jadi, barang mereka dapat dengan cepat dilihat banyak orang. Ada pula nih cara mendapat pendapatan dari Facebook Ads, yaitu membuat konten bermerek atau hits. Tetapi harus memiliki banyak pengikut yang aktif dan setia. Semakin banyak pengikut dan viewers, makin banyak juga cuan yang kita dapat. Jadi, setahu aku ya, kalau TikTok Ads ini, itu dia biasanya bermulai di awal-awal saat kita sedang membuka TikToknya. Seperti biasanya kalau kita buka TikTok tuh, itu bakal langsung ada seperti iklan-iklan e-commerce yang besar kayak Shopee, terus Tokped. Nah, misalnya juga salah satunya yang disebut tadi seperti Shopee, mereka itu mempromosikan flash sale-nya yang terbaru, kayak contohnya yang kemarin yaitu 4.4. Terus apalagi sekarang-sekarang ini
menurut Tempo.co bahwa pendapatan iklan di TikTok itu diprediksi akan naik 3 kali lipat sekitar 158 triliun. Jadi, di TikTok Ads ini, mereka itu biasanya mempromosikan barang-barangnya lewat seseorang seperti para influencer yang memiliki banyak followers. Terus, mereka juga sering live-live di TikTok itu. Barang-barang yang mereka gunakan juga kalau belum punya toko, biasanya diambil dari Shopee atau dijual dari berdasarkan toko yang mereka punya. Setelah itu, mereka mempromosikan menggunakan live dan juga disimpan pada TikTok Shop atau akun-akun para penjual ataupun influencer-influencer ternama di TikTok tersebut. Ya, jadi ada juga nih guys, satu platform ini yang sangat menjengkelkan dan juga sangat terkenal ya, sangat terkenal sehingga digunakan oleh banyak orang dari segala macam umur. Nah, walaupun ya agak sulit untuk berkembang di dalamnya karena banyak kreator-kreatornya, nah, platform ini adalah platform YouTube. Nah, mereka di sini menggunakan YouTube Ads, di mana perusahaan akan membeli sebuah iklan, tempat iklan yang akan diberikan secara random ke kreator-kreator yang berada di YouTube. Nah, prosesnya itu seperti perusahaan akan membeli sebuah laman atau sebuah durasi iklan dan mengisikan deskripsi-deskripsi iklan ini tentang apa. Nah, kemudian setelah mengisi itu, mereka akan membelinya. Nah, di sini YouTube akan bekerja untuk memilah kreator-kreator yang topiknya atau kontennya itu berkenaan dengan mendekati dengan iklan yang ada, yang tersedia. Nah, jadi misalnya iklan perusahaan kendaraan, perusahaan mobil, itu membeli durasi iklan tentang mobil-mobil apa gitu. Nah, terus ada seorang creator itu membahas tentang kendaraan, mau motor atau mobil. Nah, jadi pada awalan setiap konten itu akan ada iklan. Ini pasti ada ini ya. Kecuali kecuali kalian menggunakan YouTube Premium atau menggunakan Adblock. Nah, itu yang sangat ilegal. Nah, kemudian di sebuah permulaan konten akan ada 2 iklan. Nah, iklan yang pertama itu secara random yang kita tidak bisa skip, yang hanya berdurasi 6-4 detik. Kemudian ada iklan kedua yang setelah iklan yang tidak bisa di skip itu. Nah, iklan kedua ini bisa di skip. Yang berdurasi ya 1 menit hingga ada yang 1 jam. Wah, itu sangat gila sih. Membeli durasi iklan 1 jam hanya untuk iklan. Ya. Nah, tapi iklan ini bisa di skip setelah 3 sampai 6 detik mungkin. Saya lupa juga. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menikmati konten-kontennya. Nah, bagian yang paling menyebalkan itu ada iklan yang berada di tengah-tengah video, di tengah-tengah konten. Ya, mungkin waktu kita mendengarkan konten live lagu gitu, kita lagi vibing, lagi nyantai, mendengar lagunya. Tiba-tiba ada iklan Shopee COD. Wah, itu sangat merusak mood ya. Apalagi kalau lagi romantis sama teman itu, tiba-tiba ada itu. Wah, sangat-sangat mengganggu ya, merusak mood ya. Nah, itu yang maksudku menyebalkan. Nah, tetapi iklan-iklan ini dipilih oleh kreator untuk berada di tempat itu. Nah, jadi konten ini bisa memilih apakah dia ingin meletakkan sebuah iklan pada videonya
Dia juga bisa memilih berapa iklan yang akan ada muncul di videonya. Dia juga bisa memilih di mana letak-letak iklan tersebut. Nah, dan jenis-jenis iklannya apa. Nah, di situ sangat membantu pada kreator-kreator yang ada. Nah, pada zaman ini iklan-iklan tersebut kreator-kreator tersebut akan mendapatkan sekian persen dari iklan tersebut. Nah, saya tidak tahu tepatnya berapa, tapi ada beberapa, mungkin sekitar 6 kalau saya tidak salah ingat. Itu 6 ya, terakhir kali saya cek. 6% dari pendapatan dari harga durasi iklan tersebut. Nah, jadi sebuah content creator akan mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan iklan pada kontennya, dan kemudian perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika orang tertarik dan menekan iklan itu dari situ dengan promosikannya. Ya, YouTube ini sangat sangat berpotensi sekali untuk digital marketing ya, karena ya pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan YouTube sekarang. Ya di HP, bisa diakses lewat HP dari komputer ya. Sehingga pengguna-pengguna YouTube juga tidak terbatas ya umurnya. Mungkin saya pernah lihat adik sepupu saya itu umurnya tuh masih kecil, itu udah bisa eh, mengakses YouTube, bisa searching dan cari-cari videonya. Wah, kalau zaman dulu saya tidak pegang HP aja susah. Saya browsing internet aja waktu sekitar tahun 2007, 2011 gitu. Wah, itu sangat lama ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Itu sekarangnya serba digital, mudah untuk dipelajari, sehingga anak-anak yang berada TK atau di bawah TK, taman kanak-kanak, itu bisa mengaksesnya dan bisa menggunakannya. Ya seperti yang kayak, wah TikTok tadi itu terlalu ngeri juga ya. Cepat sekali itu perkembangannya. Baru saja beberapa tahun yang lalu booming dan sekarang ada shopnya ya. Wah itu keren sekali sih. YouTube ini juga, wah seperti Facebook dan Instagram itu sangat cepat sekali mereka berkembang untuk melakukan digital marketingnya. Ya, itulah digital marketing pada platform-platform ini. Keren sekali. Oke, sekian pembahasan kami tentang marketing di era digital. Jika ada saran dan masukan, silahkan komen di kolom komentar. Thank you, see you next time, bye-bye.